Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel saya Official, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah luar biasa dari para nabi, kisah yang tidak hanya mengajarkan kita tentang sejarah, tetapi juga tentang iman, kesabaran, dan cinta kepada Sang Pencipta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini, teman-teman. Bismillah. Di tengah malam yang sunyi, ketika dunia tenggelam dalam lelap, Nabi Ibrahim berdiri menghadap langit, merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta. Dalam usia senja, ia mengangkat tangan memohon anugerah seorang anak yang saleh, seorang pewaris yang dapat melanjutkan risalah tauhid. Doanya tak disampaikan dengan suara, melainkan dengan air mata yang mengalir, mengungkapkan kerinduannya yang mendalam. Bertahun-tahun berlalu, hingga suatu hari kabar bahagia datang. Hajar, istrinya yang penuh kesetiaan, mengandung seorang anak. Tangis syukur mengiringi kelahiran bayi mungil itu, yang diberi nama Ismail. Namanya bermakna, "Ya Allah telah mendengar", sebuah penegasan bahwa doa Nabi Ibrahim telah sampai ke langit dan diterima dengan penuh kasih. Kehidupan mereka berjalan penuh kebahagiaan, hingga suatu hari perintah Allah datang kepada Nabi Ibrahim. Ia diperintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah gersang, tanpa tanda-tanda kehidupan. Hati Ibrahim bergetar, tetapi ketaatan kepada Allah mengalahkan segala keraguan. Dalam keheningan, ia mempersiapkan perjalanan yang berat ini. Sesampainya di lembah Mekah yang tandus, Nabi Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail. Saat Hajar menyadari bahwa mereka akan ditinggalkan, ia bertanya dengan suara penuh keheranan, "Ya, apakah ini perintah dari Tuhanmu?" Ibrahim hanya mengangguk pelan, matanya basah oleh air mata. "Jika demikian, dia pasti tak akan meninggalkan kami," jawab Hajar dengan keyakinan luar biasa. Nabi Ibrahim berpaling dan berjalan menjauh, tak mampu menahan tangisnya. Di kejauhan, ia menengadahkan tangan, memohon kepada Allah, "Dia Tuhanku, jadikanlah tempat ini aman, dan limpahkanlah rezeki bagi mereka." Doanya menggema di padang sunyi, menjadi bukti cinta seorang ayah yang merelakan segalanya demi memenuhi panggilan Sang Pencipta. Hari-hari berlalu di lembah tandus itu. Hajar berusaha tegar menghadapi kenyataan, tetapi cobaan datang ketika persediaan air dan makanan habis. Ismail yang masih bayi menangis kehausan, membuat hati Hajar tersayat. Namun, ia tak menyerah. Ia percaya bahwa Allah, yang telah menempatkan mereka di sini, pasti memiliki rencana yang indah. Dengan langkah penuh harap, Hajar mulai berlari ke Bukit Syafa. Dari puncaknya, ia mengedarkan pandangan, berharap menemukan tanda-tanda air atau manusia. Namun, yang terlihat hanyalah hamparan pasir yang memantulkan terik matahari. Tanpa putus asa, ia berlari ke Bukit Marwah di seberang, mengulang pencariannya dengan semangat yang tak padam. 7 kali Hajar berlari antara kedua bukit, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada air, tidak ada tanda kehidupan. Tubuhnya mulai lelah, tetapi hatinya tetap teguh. Ia kembali ke tempat Ismail, yang kini menghentakkan kakinya ke tanah, menangis dengan suara yang semakin lirih. Hajar hanya bisa berdoa, menyerahkan segalanya kepada Allah. Di saat keputusasaan hampir merayap, keajaiban terjadi. Dari hentakan kaki kecil Ismail, air memancar dari tanah yang kering. Mata Hajar terbelalak, ia segera mengumpulkan air itu, meminum dan memberikannya kepada Ismail. Air yang tak pernah kering itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam, menjadi sumber kehidupan di tempat yang sebelumnya tak berpenghuni. Lembah Mekah yang sunyi berubah menjadi tempat yang diberkahi. Karavan mulai berdatangan, tertarik oleh sumber air yang ajaib. Hajar dan Ismail tidak lagi sendirian. Mereka kini dikelilingi oleh komunitas baru yang terbentuk di sekitar Zam-Zam. Mata air itu menjadi simbol bahwa kepercayaan kepada Allah selalu membawa jalan keluar, meski dalam keadaan paling sulit sekalipun. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah, rasa rindu terhadap keluarga yang dicintainya semakin menguat. Meski ia yakin Allah menjaga mereka, hatinya tetap merindukan untuk melihat mereka kembali. Dalam doanya, Nabi Ibrahim sering memohon agar Allah mempertemukan mereka dalam keadaan baik dan penuh keberkahan. Di suatu hari, perintah Allah datang melalui wahyu, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melakukan perjalanan kembali ke lembah tempat ia meninggalkan Hajar dan Ismail. Perjalanan ini tidak hanya mengobati kerinduan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk menguatkan iman mereka. Dengan penuh semangat, Nabi Ibrahim memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas dan tandus.
Ketika mendekati lembah Mekah, hati Nabi Ibrahim berdebar. Ia melihat dari kejauhan, lembah yang dulunya sunyi kini mulai hidup. Ada sumber air yang mengalir deras, Zam-Zam, dan sekelompok orang yang tinggal di sekitar mata air itu. Saat ia semakin mendekat, terlihatlah seorang pemuda gagah yang membantu orang-orang menggembalakan hewan dan seorang wanita yang sibuk melayani kebutuhan keluarga di sekitar mereka. Itu adalah Ismail dan Hajar. Tangis Sarah pun pecah saat Hajar melihat Nabi Ibrahim mendekat. Dengan langkah cepat, ia menghampiri suaminya, membawa serta Ismail yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Pertemuan itu penuh dengan pelukan dan air mata, namun juga diiringi dengan syukur mendalam kepada Allah yang telah mempertemukan mereka kembali dalam keadaan selamat dan diberkahi. Dalam momen itu, Nabi Ibrahim menyadari bahwa kepercayaan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Mata air Zam-Zam tidak hanya menghidupi Hajar dan Ismail, tetapi juga menarik manusia ke lembah itu, membangun peradaban di tempat yang sebelumnya sunyi. Pertemuan keluarga ini menjadi awal dari kisah-kisah besar berikutnya yang akan menguji keimanan mereka lebih dalam lagi. Bertahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, bijaksana, dan penuh ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan menghiasi hidup Nabi Ibrahim, hingga suatu malam ia mendapat mimpi yang membuat hatinya terguncang. Dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail, anak yang telah lama dinantikannya. Pagi harinya, Nabi Ibrahim termenung. Ia memahami bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah, sebuah ujian besar yang tak terbayangkan. Meski berat, ia memutuskan untuk menceritakan hal itu kepada Ismail. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Ya anakku, aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa ragu, ia menjawab, "Ya wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban ini menunjukkan kebesaran hati dan keimanannya yang mendalam, meski usianya masih muda. Di sebuah bukit di Mina, Nabi Ibrahim bersiap melaksanakan perintah Allah. Dengan tangan yang gemetar, ia mengikat Ismail dan mengangkat pisau. Hatinya dipenuhi cinta, tetapi juga ketaatan kepada Allah. Ia memejamkan mata, menyiapkan dirinya untuk mengorbankan apa yang paling dicintainya di dunia. Namun, saat pisau itu hampir menyentuh leher Ismail, Allah memanggilnya, menghentikan perbuatannya. Seekor domba besar dihadirkan sebagai ganti Ismail. Keajaiban ini menjadi tanda bahwa Allah tidak meminta nyawa, melainkan keikhlasan dan ketaatan. Di bukit itu, cinta seorang ayah, keberanian seorang anak, dan rahmat Allah berpadu dalam harmoni yang tak terlupakan. Setelah pengorbanan yang menggugah jiwa di Bukit Mina, Nabi Ibrahim dan Ismail kembali ke lembah Mekah. Kisah mereka menyebar luas, menjadi pelajaran tentang ketaatan dan keikhlasan. Bukit Mina kini dikenang sebagai tempat ujian besar yang berakhir dengan kasih sayang Allah, dan umat manusia diingatkan bahwa pengorbanan sejati adalah hati yang tunduk kepadanya. Momen di Bukit Mina menjadi titik balik besar dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ismail, yang sebelumnya hanya seorang pemuda biasa di mata orang-orang, kini dihormati sebagai sosok yang menunjukkan kesabaran luar biasa. Nabi Ibrahim pun semakin dipandang sebagai bapak para nabi, seorang teladan keimanan yang tak tergoyahkan. Allah menetapkan peristiwa ini sebagai dasar ibadah kurban. Setiap tahun, umat manusia yang mengikuti jejak Ibrahim mempersembahkan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pengorbanan bukan lagi sekadar ritual, tetapi pengingat bahwa cinta kepada Allah harus mengatasi segalanya. Bukit Mina yang sebelumnya hanya padang pasir kini menjadi tempat yang ramai oleh orang-orang yang datang untuk mengingat kisah luar biasa ini. Keajaiban pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail bukan hanya menyatukan keluarga mereka, tetapi juga menjadi simbol persatuan umat yang mengimani nilai-nilai tauhid. Keajaiban di Mina tidak hanya mengubah kehidupan mereka, tetapi juga mencetak sejarah baru bagi umat manusia. Bukit ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang ayah dan anak yang rela menyerahkan segalanya untuk memenuhi panggilan Allah. Hingga kini, Mina menjadi bagian penting dalam perjalanan haji, tempat di mana setiap langkah umat Islam menggemakan doa dan pengabdian mereka. Nabi Ibrahim dan Ismail kini menjalani kehidupan baru yang lebih bermakna. Suatu hari, Allah memerintahkan mereka membangun sebuah rumah ibadah di lembah Mekah. Rumah itu akan menjadi pusat ibadah bagi manusia, tempat yang menyatukan semua umat yang percaya kepada Allah. Dengan penuh semangat, ayah dan anak itu mulai mendirikan bangunan yang kelak dikenal sebagai Ka'bah. Proses pembangunan Ka'bah bukanlah hal yang mudah. Dengan tangan mereka sendiri, Ibrahim dan Ismail mengangkat batu demi batu. Setiap langkah diiringi doa, "Ya Tuhan kami,
terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha harus disertai dengan keikhlasan dan pengharapan kepada Allah. Setelah selesai, Ka'bah berdiri megah di tengah lembah. Meski bangunannya sederhana, keagungannya terletak pada niat yang melandasinya. Ibrahim dan Ismail tidak hanya membangun rumah fisik, tetapi juga menciptakan simbol persatuan umat manusia dalam ibadah kepada Allah. Ka'bah menjadi pusat kiblat, menghubungkan manusia dari segala penjuru dunia. Kehidupan Nabi Ismail pun semakin berkembang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan seorang nabi yang membawa ajaran tauhid di tengah kaumnya. Bersama dengan Hajar, ia membangun peradaban baru di lembah yang sebelumnya tandus, menjadikan tempat itu pusat aktivitas manusia yang diberkahi. Warisan Ibrahim dan Ismail tak pernah pudar. Hingga kini, jutaan manusia datang ke Mekah setiap tahun, menapaktilasi jejak mereka. Mata air Zam-Zam, Bukit Syafa dan Marwah, Ka'bah, dan Mina adalah saksi abadi tentang ketaatan, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Kisah mereka menjadi pelajaran bahwa hidup yang dijalani dengan iman akan melahirkan keberkahan yang tak terhingga.